Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memulai pembahasan soal-soal SBM tempo dulu. Tetapi sebelum saya membahas soal-soal SBM PTN tempo dulu, maka terlebih dahulu akan saya berikan teori dasar. Tetapi bagi kalian yang sudah mempunyai teori dasar tentang vektor ini, jadi yang mau saya bahas adalah soal-soal SBM PTN tempo dulu bab vektor. Nah, bagi kalian yang sudah memahami teori dasar vektor, kalian bisa langsung menyimak video yang ketiga. Dari video yang ketiga itu adalah mulai pertama kali membahas soal-soal SBM PTN tempo dulu bab vektor. Ya. Tetapi kalau kalian di antara kalian belum mempunyai dasar teori tentang vektor, maka kalian nanti kesulitan untuk memahami pembahasan soal SBM PTN. Oleh sebab itu, bagi yang belum mempunyai dasar tentang teori vektor, maka simak terlebih dahulu video pertama saya, yaitu video ini, dan video kedua berikutnya, yaitu video yang membahas tentang teori-teori dasar vektor yang digunakan sebagai bekal memahami pembahasan soal-soal SBM PTN tempo dulu. Ya, langsung saya mulai teori dasarnya. Jadi harus menguasai ini. Jadi kalau kalian tidak menguasai teori dasar ini, kalian akan sulit memahami pembahasan soal SBM PTN bab vektor tempo dulu. Apalagi menyelesaikan sendiri. Ya, oleh sebab itu ini akan saya berikan teori dasarnya. Yang pertama adalah apa namanya itu bentuk vektor. Jadi bentuk vektor yang saya akan jelaskan. Ya. Nah, bentuk vektor. Jadi nanti bentuk vektor nanti terbagi menjadi tiga. Tiga. Yang pertama berbentuk vektor baris. Jadi nanti vektor baris begitu. Kemudian yang kedua nanti adalah vektor berbentuk vektor kolom begitu. Berikutnya adalah berbentuk vektor basis. Jadi ada tiga bentuk vektor, yaitu bentuk baris, kemudian bentuk kolom, dan kemudian bentuk basis. Ya. Seperti apakah bentuk baris? Jadi bentuk baris, vektor berbentuk baris itu seperti apa? Nah, misalkan saya punya vektor, saya namakan vektor A, gitu. Nah, kalau bentuk baris misalkan 2,3,1. Nah, ini bentuk baris. Nah, misalkan lagi saya punya vektor AB begitu. Nah, misalkan AB begitu sama dengan 3-1,6. Nah, ini dua contoh ini merupakan contoh vektor berbentuk baris. Berikutnya, bentuk berikutnya bentuk kolom. Bentuk vektor kolom. Nah, misalkan kalau ini
bentuk baris, kalau diubah menjadi bentuk kolom itu berarti 2, 3, 1 seperti ini. Nah, ini vektor dalam bentuk kolom. Kemudian kalau vektor AB ini, vektor AB ini, kalau bentuk kolomnya adalah 3, min 1, 6. Nah, ini bentuk baris, ini bentuk kolom. Nah, bentuk kolom. Kemudian kalau bentuk yang ketiga adalah bentuk basis. Nah, yang ketiga itu bentuk basis. Vektor berbentuk basis. Bentuk basis. Nah, vektor A ini bisa ditulis, vektor A ini bisa ditulis sama dengan 2i plus 3j plus k. 2i plus 3j plus k. Nah, sementara vektor AB itu bisa ditulis dalam bentuk basis, yaitu 3i min 1j baris j plus 6k. Jadi kalau ada vektor A 231 ya sama dengan vektor A 231 juga sama dengan vektor A itu 2i plus 3j plus k. Sama. Nah, cuma bentuknya yang berbeda. Kalau ada vektor AB itu 3, min 1,6 seperti ini, ya sama halnya vektor AB itu sama dengan 3, min 16 seperti ini bentuk kolom. Sama dengan vektor AB itu sama dengan 3i min j plus 6k. Ya, itu bentuk bentuk vektor sebagai dasar, ya, sebagai dasar vektor. Nah, berikutnya setelah itu saya berikan contoh-contoh lain. Contoh-contoh ini adalah contoh-contoh pada R3. Pada R3, yaitu vektor pada R3. Nah, sementara yang lain akan saya berikan contoh bentuk vektor baik basis, baris maupun kolom pada R2. Jadi kalau saya mempunyai vektor begini, katakanlah saya mempunyai vektor VQ sama dengan 2, min 1. Berarti ini vektor VQ ini pada R2. Ya. Kemudian misalkan lagi kalau saya punya vektor PQ, ini PQ pada R2 yang berbentuk baris. Ini juga bisa ditulis menjadi 2, min 1. Ini merupakan vektor PQ yang ada di R2 yang berbentuk vektor kolom. Nah, itu contoh yang lain. Ya, jadi vektor itu bisa berada di R1, bisa berada di R2 dan juga bisa berada di R3, bahkan bisa di Rn, ya. Nah, itulah bentuk vektor. Berarti bagian A dasar teori yang harus kalian kuasai, kalian harus mengenal 3 bentuk vektor. Nah, berikutnya yang penting ini yang penting juga yang kedua, sebagai dasar yang kedua, yaitu menentukan vektor dari 2 titik. Jadi menentukan vektor dari 2 titik. Vektor dari 2 titik. Itu yang B. Yang B itu vektor dari 2 titik. Vektor dari 2 titik. Nah, misalkan ini misal ada titik A, katakanlah koordinat A pada R3, ya kan ada XA, YA,
ZA. Nah, kemudian ada titik B, yaitu koordinatnya XB, YB, ZB pada R3. Yang dinamakan vektor AB, vektor dari dua titik, yaitu pangkalnya A, ujungnya B, yaitu adalah XB min XA, YB min YA, ZB min ZA. Nah, ini vektor AB-nya. Nah, sementara vektor BA-nya adalah tinggal balik AX A min XB, berarti XA min XB, kemudian YA min YB, ZA min ZB. Itu kalau vektor BA. Contoh misalkan saya berikan contoh. Contohnya itu misalkan titik A-nya itu ada 3,1, min 2. B-nya itu adalah min 2, 0,4 misalkan. Kemudian kita ingin menentukan vektor AB. Siapakah vektor AB? Ingat, kalau AB berarti XB dikurangi XA, YB dikurangi YA, ZB dikurangi ZA. Berarti 3 ini XA-nya sebagai XA-nya, 1 ini sebagai YA-nya, kemudian min 2 itu sebagai ZA-nya. Min 2 itu sebagai XB-nya, 0 itu sebagai YB-nya, berarti 4 itu sebagai ZB-nya. Berarti AB nanti XB min XA. Berarti min 2 min 3, min 2 min 3. Berarti B dikurangi A. 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1. Kemudian 4 min 2. 4 min 2. Nah, ini vektor AB-nya. Vektor AB-nya berarti XB min XA. YB min YA. ZB min ZA. Kalau ini diproses berarti min 2 min 3 itu min 5. Nah, min 5. 0 min 1 itu min 1. Nah, sementara 4 min 2 itu adalah 6. Nah, berarti vektor AB-nya sama dengan min 5, min 1, 6. Ini dalam bentuk baris. Jadi vektor AB dalam bentuk baris. Dalam bentuk baris. Dalam bentuk baris. Kemudian ini juga sama dengan min 5I min J plus 6K. Bisa berbentuk ini. Jadi ini yang saya tunjuk ini adalah vektor AB yang terlahir dari titik A sama B itu dalam bentuk basis, ini. Kemudian di pertama tadi kan bentuk vektor kan itu kan. Yang ini nanti ini bentuk kolom, ini bentuk baris, ini bentuk basis. Kalau nanti bentuk kolom, vektor AB dalam bentuk kolom itu min 5, min 1, 6. Ini bentuknya adalah bentuk vektor kolom. Jadi kalau ada vektor, ada titik A, kemudian ada titik B, maka cara menentukan vektor AB-nya seperti ini. Kemudian, tetap kalau ada titik A seperti ini, kemudian titik B seperti ini, kemudian kita ingin menentukan vektor BA. Kita ingin menentukan vektor BA. Berarti XA min XB.
Kalau BA itu XA min XB, JA min JB, ZA min ZB. Berarti kalau vektor BA berarti XA min XB. Berarti XA-nya itu 3, XA-nya itu 3, berarti 3, min 2, begitu. Karena XA-nya 3, kemudian XB-nya itu adalah min 2. Koma, 1, Y-nya itu 1, 1 min 0, begitu, koma. Kemudian ZA min ZB, ZA min ZB. ZA min ZB, berarti min 2, min 4. Nah, berarti sama dengan 3 dikurangi 2, berarti 5. Koma, 1 dikurangi 0, 0. Min 2, min 4, min 6. Nah, jadi untuk menentukan vektor BA, XA dikurangi XB, YA dikurangi YB, ZA dikurangi ZB. Seperti ini. Nah, ini bentuk baris. Nah, kalau ingin bentuk basis, maka ini menjadi 5I. Sorry. 1 min 0 itu 1 ini, bukan 0. 3 dikurangi min 2 itu 5. 1 dikurangi 0 itu 1. Negatif 2 dikurangi 4 itu negatif 6. Berarti ini 5I plus J, 1J, ditulis J, min 6K. Ini bentuk basis dari vektor BA yang terlahir dari titik AB. Nah, kemudian kalau menginginkan bentuk kolom, maka ini 5, 1 min 6. Jadi vektor BA kalau dalam bentuk baris 5, 1, min 6, kalau berbentuk basis 5I plus J min 6K, kalau bentuk kolom 5, 1, min 6. Sorry. 5, 1, min 6. Seperti ini. Nah, itu yang kedua. Ini penting. Nah, penting, dasar yang penting. Karena nanti ini terlibat dalam menyelesaikan pembahasan soal-soal SBM, PTN. Jadi ini harus paham. Pastikan bahwa ini sudah paham. Yaitu bagaimana cara menentukan vektor dari 2 titik. Menentukan vektor dari 2 titik. Nah, misalkan lagi, masih menentukan vektor dari 2 titik, gitu. Nah, menentukan vektor dari 2 titik. Misalkan lagi berikutnya, di sini ada titik P itu koordinatnya 3,2. Kemudian titik Q itu min 1,6. Ini berarti titik P dan Q pada R2. Nah, pada R2. Maka nanti kalau kita disuruh menentukan vektor PQ, berarti XQ dikurangi XP. Min 1, min 3, kalau PQ berarti XQ dikurang XP, kemudian YQ min JP. YQ-nya 6. 6 min 2. Berarti sama dengan min 1 min 3 itu min 4. 6 dikurangi 2 itu 4. Berarti vektor PQ-nya adalah min 4,4. Ini kalau bentuk baris. Kalau menginginkan bentuk kolom, ya min 4, ini 4. Ini bentuk baris, ini bentuk kolom. Nah, itulah 2 contoh bagaimana cara menentukan vektor dari 2 titik yang diketahui. Nah,
Itu dasar yang harus kalian pahami yang kedua. Kemudian berikutnya, yang ketiga, dasar yang ketiga yang harus kalian pahami adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Itu penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya. Yang C itu penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya. Jadi misalkan saya mempunyai vektor A. Misalkan A1, A2, A3. Misalkan. Vektor B-nya adalah B1, B2, B3. Misalkan. Kalau kita disuruh menentukan vektor A plus vektor B, ya sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Nah, itu kalau disuruh menjumlahkan vektor A plus B. Nah, kalau kita disuruh menentukan vektor A min B, A dikurangi B, ya A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3. Kalau ini disuruh menentukan apa namanya, A, vektor A dikurangi vektor B. Misalkan. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Nah, vektor A-nya adalah 3 min 1, 4. Kemudian vektor B-nya 1,5, min 6. Misalkan. Kemudian kalau yang kita tentukan itu adalah A plus B, itu berarti sama dengan A1, berarti A1-nya 3, A2-nya 2, min 1, A3-nya 4, B1-nya 1, B2-nya 5, B3-nya min 6. Berarti kalau A plus B, A1 plus B1. 3 ditambah 1, A2 plus B2, min 1 plus 5, A3 plus B3. Nah, berarti 4 plus min 6. Nah, berarti sama dengan 4, min 2. Ini vektor A ditambah B. Ya. Kemudian ini kalau bentuk ini bentuk apa namanya baris. Kalau menginginkan bentuk basis ya 4i plus 4c kemudian min 2k. Nah, kalau menginginkan bentuk kolom ya 4 kemudian 4 kemudian min 2. Ya, seperti itu. Tuh kalau vektor A plus B. Kemudian kalau menginginkan vektor A dikurangi vektor B. Berarti A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3. Berarti A1 min B1, berarti 3 dikurangi 1. A2 min B2, berarti min 1, min 5. Kemudian A3 min B3, berarti 4 min 6. Berarti sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2.
negatif 1 dikurangi 5 adalah negatif 6, 4 dikurangi min 6 adalah 10. Nah, ini bentuk baris. Kalau menginginkan bentuk basis ya 2i min 6j plus 10k. Kalau itu menginginkan bentuk basis, sedangkan bentuk kolom ya seperti di atasnya. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan vektor. Masih bab penjumlahan dan pengurangan vektor. Misalkan ada vektor P sama dengan P1I ditambah P2J ditambah P3K. Misalkan. Kemudian Q vektor Q-nya misalkan Q1I ditambah Q2J ditambah Q3K. 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 Ini 2, ini 1. Nah, ini P dan Q vektor bentuk basis. Bentuk basis. Kalau menginginkan nantinya itu adalah yang pertama P vektor P plus vektor Q, ya sama dengan P1 ditambah P2I. Kemudian ditambah, sorry, bukan P1, P1 ditambah Q1. Nah, saya ganti aja, biar enak. Di bawahnya saya coret. Kalau ada vektor P berbentuk basis, vektor Q berbentuk basis seperti ini, begitu. Maka nanti kalau ada P plus Q, vektor P plus Q ya sama dengan P1 plus Q1I ditambah P2 ditambah Q2J ditambah P3 ditambah Q3K. Nah, kalau vektor P min Q begitu ya sama dengan P1 min Q1I ditambah P2 min Q2J ditambah P3 min Q3K. Ya, seperti itu. Misalkan vektor P-nya itu sama dengan 2I min 3J plus K, gitu ya. Sementara vektor Q-nya itu sama dengan 3I min K, gitu ya. Min K. Kalau yang ditanyakan itu P plus Q, begitu. Siapakah vektor P plus Q? Ingat, ini itu vektor Q itu bisa ditulis, sorry ini ada gini atau Q, tanda vektor Q. Ini 3I plus 0J, begitu. Kemudian min 1K, gitu. 1K, min K, gitu ya. Jadi kalau ada vektor Q sama dengan 3I min K, bisa tulis seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, berarti nanti kalau ada P plus Q, gitu. Berarti ini P1, ini Q1. Berarti P1 plus Q1. Berarti P1-nya 2, Q1-nya itu 3I plus kemudian P2-nya min 3, Q2-nya 0, berarti min 3 min 0 J plus kemudian P3 plus Q3
P3-nya itu 1, Q3-nya itu -1. Berarti 1 ditambah -1. Ini tadi -3 ditambah 0. Sorry, karena ini 0. Berarti sama dengan 5I, begitu. -3J plus 0K. Karena 1 ditambah -1 itu 0. Sehingga ini bisa ditulis 5I min 3J. Itu kalau apa P plus Q. Ada P plus Q. Kemudian kalau yang ditanyakan itu adalah P min Q. Vektor P min vektor Q. Berarti P1 min Q1. 2 min 3. I tambah. Nah, P2 min Q2. Min 3 min 0J. Tambah P3. P3-nya itu 1. Dan Q3-nya itu -1. Berarti 1 min -1 K. Berarti ini sama dengan min I, karena 2 dikurangi 3 itu -1, min I, begitu. Min I. Kemudian -3 dikurangi 1, min 3J. Ini nanti adalah 1 dikurangi -1 itu adalah plus 2K. Nah, ini hasil vektor P dikurangi vektor Q. Nah, vektor P ditambah Q seperti ini. Kemudian vektor P dikurangi Q seperti ini. Ini adalah bentuk basis, ini adalah bentuk basis. Andaikan ingin menjadi bentuk kolom, gitu, atau bentuk baris itu 5, begitu, koma, min 3, koma 0. Karena ini tadi K-nya 0. Ini kalau bentuk baris berarti min 1, min 3, ini 2K. Ya. Nah, itulah teori dasar yang saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu bentuk vektor, kemudian ada vektor dari 2 titik, cara menentukan vektor dari 2 titik, tadi sudah saya berikan. Kemudian yang kecil adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, inilah video pertama pembahasan soal SBMPTN, tetapi masih membahas teori dasar agar kalian nanti begitu diberikan pembahasan soal SBMPTN, kalian langsung bisa memahami karena sudah mempunyai dasar yang cukup. Dasar ini penting untuk bisa memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal SBMPTN bab vektor, ya. Nah, agar kalian memahami lebih lanjut tentang teori dasar vektor ini, maka akan saya berikan latihan soal. Yang pertama seperti itu, ya, kalian selesaikan sampai nomor 4. Jadi kalian hanya selesaikan sampai nomor 4 pada video pertama ini. Nah, ini latihan memahami konsep dasar yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan vektor, ya. Nah, jadi kalian hanya kerjakan 1 sampai 4. Kemudian berikutnya
ini untuk memahami, latihan untuk memahami bagaimana menentukan vektor dari 2 titik. Jadi bagaimana menentukan vektor dari 2 titik. Ya. Silakan kerjakan sampai soal nomor 7. Soal sampai nomor 7. Jadi untuk memahami bagaimana cara menentukan vektor dari 2 titik, kemudian menjumlahkan, kemudian di situ tidak ada mengurangkan, menjumlahkan aja. Ya. Nah, itu kalian kerjakan sampai soal nomor 7. Sementara nanti soal nomor 8, 9, 10 itu dikerjakan pada video kedua. Jadi saya beri penjelasan terlebih dulu bagaimana mengalihkan vektor dengan vektor, yaitu pada video kedua. Nanti soalnya ada soal nomor 8, 9, 10. Ya, demikian dari saya. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.